Ustadz Abdurrahim Basir. Mudah-mudahan ini bagus koneksinya ya. Saya akan sapa dulu Ustadz Im. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz? Mana Saiful? Alhamdulillah khair insyaallah. Alhamdulillah. Lama sekali tidak Sehat ke walafiat. Lama sekali nggak ke RDS ini. Kapan itu bisa ke RDS ini? Oh iya. Insyaallah. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa ke sana Mas. Insyaallah sebelum Ramadan ya. Amin insyaallah. Ini Ustaz, terkait dengan kabar terkini Ustadz Abu Bakar Bashir. Seperti apa ini? Karena kemarin dikabarkan tanggal 25 kalau nggak salah Sabtu ya dilarikan ke rumah sakit. Iya betul. Jadi Ini, Sabtu pagi itu kan memang kondisi badan beliau itu demam awalnya. Lalu kemudian karena demamnya agak serius begitu, badannya sampai sesak nafas katanya. Begitu. Sampai sesak nafas juga katanya. Ya ada sesaknya karena faktor umur ya. Jadi demamnya itu sambil ada sesak begitu dan batuk-batuk juga ya muntah lah gitu. Lalu saya bawa ke rumah sakit, masuk IGD, dideteksi ternyata ada demam berdarah, trombosit yang turun, trombositnya. Ke rumah sakit mana? Nirmala Suri ya Ustaz ya? Saya bawa ke rumah sakit Nirmala Suri ya betul. Dan kemudian di sana ya alhamdulillah kemudian dirawat di sana, ditangani oleh dokter. Alhamdulillah 4 hari kemarin sudah boleh pulang ini. Sudah di rumah sekarang. Pulang. Alhamdulillah. Balik rumahnya kapan itu? Pulang ke rumah kemarin sore. Kemarin sore. Karena memang kalau jadi kemarin pagi itu hasil pemeriksaan ternyata peningkatan trombosit cukup bagus. Dan sudah dianggap normal oleh dokter sehingga kemudian diizinkan untuk rawat jalan saja. Kemarin kan di malam akad atau apa itu ya, kabar di media sosial itu juga ternyata diisukan meninggal dunia sampai rame itu di media-media. Ya memang beberapa wartawan ada yang nanya ke saya tuh Mas. Saya bilang ya ajal itu di tangan Allah bukan di tangan medsos. Okay. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak siapapun kapanpun bisa. Tapi yang jelas alhamdulillah itu tidak benar, kondisi beliau masih baik-baik saja walaupun sekarang masih dirawat, kemarin saya bilang begitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah kembali ke rumah, kondisinya sudah insya Allah membaik, jauh membaik lah dari sebelumnya walaupun secara normal 100% mungkin belum karena memang masih pemulihan dari demamnya. Ya mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan sudah pulih insya Allah. Oke, sebenarnya kalau diagnosa dari dokter sendiri seperti apa toh kok sampai ada sesak nafas segala dan sebagainya itu? Memang dokter mengatakan bahwasanya nggak biasanya kalau sampai sesak nafas demam itu ya. Tapi namanya orang sudah umur itu memang bisa kemana-mana Mas. Jadi demam tapi nanti ada sesak, ada ini, ada apa dan sebagainya gitu kan. Kemudian batuk, kemudian sampai datangnya pun juga nggak tentu gitu, kadang-kadang sehat, kadang-kadang batuk, begitulah namanya orang sudah tua. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan bilang begitu, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, ya kan? Siapa yang kami berikan umur maka kami kurangi ciptaan kami atau kami kurangi kemampuan secara khalqinya begitu. Tapi sebelum tanggal 25 yang masuk ke rumah sakit sebenarnya beraktivitas seperti biasa ya di pondok gitu ya. Seperti biasa, bahkan Sabtu pagi itu masih ngopi bareng sama saya, sama kakak, sama Ustadz Rosid. Kami ngobrol seperti biasa begitu. Habis ngopi itu, biasa memang beliau habis ngopi, kemudian sambung istirahat. Karena memang sejak malam kan, sejak jam 2 beliau selalu bangun, sholat, sampai subuh begitu. Jam-jam 6 itu biasanya beliau sudah ngantuk mau istirahat. Nah itu baru masuk kamar 10 menit, terus keluar, menemui saya dalam keadaan menggigil dan sesak napas, kemudian langsung saya larikan ke rumah sakit ketika itu. Tapi sebenarnya kan tidak ada forsir kegiatan dan sebagainya sebenarnya enggak kan? Misalnya dakwah ke sana ke sini gitu udah enggak kan? Enggak ada. Jadi murni kemungkinan memang demam itu, saya juga nggak tahu penyebabnya apa, tapi kalau melihat trombosit turun kan kemungkinan itu memang demam berdarah. Tapi alhamdulillahnya tidak
tidak parah begitu, sehingga perawatan beberapa langsung hari bisa pun diatasi. sudah, kembali normal begitu. Alhamdulillah. Tapi selama ini apa namanya terakhir ini apakah juga sering ini Ustadz Abu itu sering juga ini tuh, misalnya dakwah ke luar kota, ke yang jelas ke luar Sukoharjo itu sering juga tuh? Enggak. Paling hanya beberapa tempat ya yang kemarin sempat mengundang beliau, itu pun undangan-undangan permintaan beliau mengisi di luar itu selalu kita lihat kondisi beliau dahulu. Jadi kalau kondisinya beliau sehat dan memungkinkan, biasanya nanti ya kita iakan gitu. Tapi kalau tidak ya sementara kita kita tahan dulu gitu. Jadi melihat kondisi beliau lah intinya. Tapi kalau aktivitas ngajar di pondok sendiri, di Mahat sendiri seperti apa? Apakah memang setiap hari juga masih ada kalau jadwal? ngajar harian sudah enggak. Kalau di pondok di Nguruki beliau masih mengisi tausiah di mingguan lah, tausiah Jumat pagi itu buat santri-santri itu memang sudah rutin. Kemudian kadang-kadang nanti ketika ada acara apa memang beliau sering diundang di pondok. Tapi kalau di Pondok Nguruki kan nggak jauh, Mas. Ya, di depan rumah. Paling keluar rumah itu kan sudah, karena memang rumah kami berada di dalam komplek pondok. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Baik. Sebenarnya. Tapi yang luar kota atau mungkin agak jauh gitu ya. Terakhir kemarin memang kita minta mengisi di Pondok Salman Al Farisi di Tawangmangu, kemarin sempat isi di sana. Itu jauh itu kalau di sana itu kan. Ya, tapi beliau oke-oke aja. Nggak ada masalah gitu. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan ini terus dikasih kekuatan lah oleh Allah SWT. Yang jelas beliau itu kalau di rumah juga jenuh ya. Karena mungkin terbiasa dakwah kemana-mana. Kemudian kalau di rumah juga nggak ada kegiatan, juga malah suntuk beliaunya. Oke. Sehingga kadang ya saya ajak ke Pondok Salman, kadang nanti kita jalan kemana, jalan gitu aja. Oke. Alhamdulillahnya juga kadang sering cukup banyak tamu yang datang ke rumah silaturahmi gitu kan. Jadi ya sebagai sarana penghirup juga lah buat beliau. Padahal kalau ke Salman sama ke RDS lebih dekat ke RDS sebenarnya. Oh gitu ya. modus. Okay. Ya, tapi intinya sekarang kondisi sudah membaik kan Ustaz? Intinya sekarang kondisi sudah membaik dan insya Allah sudah seperti sedia kala. Alhamdulillah berkat doa banyak orang dan berkat pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah kondisi sudah bisa dikatakan 95% lah. Oke. Tinggal 5% ini beliau pemulihan saja. Karena sekaligus ini menjawab juga pertanyaan para pendengar yang menanyakan terkait Ustadz Abu, katanya sakit seperti apa dan sebagainya. Maka ini langsung kepada sumbernya, Ustadz Iim yang langsung menjawabnya. Karena kemarin kita juga tidak berani menyampaikan macam-macam karena kita tidak tahu menahu betul, apalagi ketika dikabarkan ada kabar hoax yang menyebutkan bahwa beliau sudah meninggal dunia. Makanya. Oke. Kalau beliau itu diisukan meninggal itu udah dari dulu, kawan. Udah dari mungkin dulu. Sudah puluhan kali lah. Jadi kadang saya melihat wah ini sakti betul ini, berpuluh-puluh kali matinya kan. Karena isunya begitu terus. Tapi nggak apa-apa, saya beliau nggak ada masalah, kita juga nggak terlalu mikirkan soal itu, biar aja di media sosial. Tapi yang jelas, alhamdulillah kondisi beliau sehat, masih normal seperti biasa, dan bahkan masih aktivitas dakwah juga masih jalan, tamu-tamu ke rumah juga beliau masih menyambut gitu ya. Ya alhamdulillah, Allah SWT masih berikan kekuatan, mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan pada beliau insya Allah. Amin. Baik, saya selalu untuk Ustadz Abu Bakar Basyir dan untuk keluarga. Amin. Barangkali terakhir ingin disampaikan kepada pendengar kita di SFM terkait dengan hal ini, silakan Ustadz. Ya, pertama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kaum muslimin yang mendoakan beliau. Mudah-mudahan doa kebaikan buat beliau juga didapatkan oleh mereka-mereka yang mendoakan bil ghaib ini buat beliau. Amin. Mudah-mudahan seluruh umat Islam diberi kesehatan. Nah juga kita juga tidak berhenti sampai di sini ya, minta terus didoakan, mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan keberadaan beliau juga tetap bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin insyaallah. Saya kira itu aja Mas. Baik. Barakallahu fikum. Wah iya, baik. Terima kasih Ustaz Im. Mudah-mudahan segera pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Mas Saiful juga jaga kesehatan Mas. Amin. Jangan lupa banyak makan sate kambing biar
Ya, itu kan biasanya yang ngajak kan biasanya antum. Makanya kadang lama nggak ada jadinya lama nggak ngajak juga tuh. Oh boleh, nanti kapan-kapan diajak lah. Tapi yang bayari antum nanti. Iya, kambing guling siap pokoknya. Oke. Baik Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi Ustaz Iim ya, panggilan akrab kita dengan